Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Zaidan Hala, NIM 230502110183. Absen saya 18. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu proposal tentang kewirausahaan saya, yaitu Galeri Hala. Eksekutif sumari, saya memilih membuka usaha karena mendapatkan motivasi dari selebgram bernama Erika Ricardo yang berasal dari Indonesia. Saya menemukan ide untuk mengembangkan dan menyediakan akses yang mudah dan aman bagi para pecinta seni lokal. Galeri Hala adalah sebuah nama yang diambil dari nama akhiran saya, yaitu Hala. Inisiatif saya berakar dari kecintaan pada seni lukis yang dirintis dari rumah kami. Sebagai pedagang lukisan rumahan, kami bertekad untuk menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung dan menghargai seniman lokal, sambil memberikan pengalaman yang memuaskan bagi para pelanggan untuk mencari karya seni yang istimewa dan terjangkau. Galeri Hala adalah sebuah bisnis seni lukis yang berfokus pada menyediakan platform bagi seniman rumahan untuk memamerkan dan menjual karya seni mereka. Melalui kombinasi galeri fisik dan platform online, Galeri Hala bertujuan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan eksposur seniman-seniman yang belum dikenal secara luas. Kami memiliki visi untuk mendorong apresiasi seni lukis lokal dan memberikan peluang bagi seniman untuk mengembangkan bakat mereka. Selain menjadi platform bagi seniman, Galeri Hala juga memberikan layanan konsultasi pada pelanggan yang ingin membeli lukisan. Tim kami akan membantu pelanggan memilih dan memahami karya seni yang sesuai dengan preferensi yang dibutuhkan mereka. Kami juga menawarkan layanan pengiriman yang aman dan andal untuk memastikan pelanggan mendapatkan lukisan dengan kondisi yang baik. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, aspek legalitas dan perizinan. Latar belakang Galeri Hala adalah sebuah proyek yang terinspirasi oleh semangat seni dan dedikasi terhadap seniman. Sebagai seorang pedagang lukisan rumahan, saya merasa terpanggil untuk membantu para seniman lukis mendapatkan pengakuan yang mereka pantas. Saya ingin membangun komitmen saya dalam menciptakan ruang yang inklusif dan memberikan dukungan kepada para seniman. Juga terinspirasi oleh seniman terkenal yang telah berhasil mengatasi berbagai tantangan dalam dunia seni lukis dan ingin membantu seniman lain untuk menghadapi dan mengatasi hal serupa. Galeri saya tidak hanya bertujuan untuk mendukung seniman lukis yang sudah terkenal, tetapi juga memberikan kesempatan kepada seniman yang belum terkenal secara luas. Saya percaya bahwa setiap seniman memiliki bakat yang luar biasa dan mereka perlu mendapatkan kesempatan untuk memamerkan karya mereka kepada masyarakat. Melalui galeri saya berkomitmen untuk memberikan panggung yang pantas bagi semua seniman lukis untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Selain untuk menjadi tempat memamerkan dan menjual lukisan, galeri saya juga akan menyediakan berbagai layanan pendukung bagi para seniman. Saya akan membantu mereka dalam hal pemasaran, promosi, dan pengembangan brand pribadi. Saya juga akan menyediakan bimbingan dan saran tentang strategi pemasaran online untuk membantu seniman lukis dalam menjual karyanya secara efektif di platform digital. 3. Justifikasi pemilihan objek usaha. Seni lukis memiliki daya tarik yang kuat bagi banyak orang. Dengan membuka Galeri Hala, galeri saya sendiri, saya ingin memberikan wadah bagi para seniman lukis untuk memamerkan dan menjual karya mereka. Ini akan membantu para seniman mendapatkan pengakuan yang mereka pantas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan karir mereka. Galeri ini akan menjadi tempat bagi seniman untuk bertemu, berkolaborasi, dan berbagi pengetahuan. Dengan begitu, Galeri Hala atau galeri saya sendiri dapat menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan komunitas seniman lukis serta meningkatkan apresiasi seni lukis di kalangan masyarakat. Sebagai pedagang lukisan rumahan, saya dapat memanfaatkan platform online dan offline untuk memasarkan dan menjual karya seni. Melalui galeri saya akan menciptakan berkelanjutan usaha dengan menjalin kemitraan dengan koperasi atau pelaku UMKM di daerah Malang. Dengan demikian, Galeri Hala akan dikenal akan lebih banyak orang dan mendapatkan peluang penjualan yang lebih luas. Tujuan usaha.
Membantu para seniman dan memperoleh laba adalah tujuan utama saya sebagai pedagang lukisan rumahan, untuk memberikan dukungan para seniman dan memperoleh laba dari keuntungan yang dibagi antara pedagang dan pelukis. Yang kedua, meningkatkan apresiasi seni dan penjualan. Kemudian menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dengan membagi keuntungan secara adil, saya berharap dapat mendorong motivasi dan kolaborasi yang lebih baik antara kedua belah pihak. Tujuan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan saling mendukung dalam industri seni lukis. Kelima, latar belakang dan hasil survei pasar. Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa seni lukis memiliki volume pencarian yang lebih besar dibandingkan dengan jenis seni rupa lainnya. Tren pencarian menunjukkan bahwa seni lukis tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam mengapresiasi karya seni. Hal ini menjadi potensi yang baik bagi rencana pembukaan galeri yang berfokus pada penjualan pameran seni lukis. Selain itu, hasil survei juga mengindikasikan bahwa ada segmen pasar yang tertarik dengan karya seni lukis, baik untuk tujuan koleksi maupun dekorasi interior. Hal ini memberikan peluang bagi galeri saya untuk menjangkau kedua segmen tersebut dan menawarkan produk-produk lukisan yang unik dan berkualitas. Kemudian, pihak terkait sendiri, yang pertama adalah seniman lukis lokal yang akan menjadi penyedia karya seni untuk memamerkan yang dijual di galeri, untuk berperan dalam memfasilitasi seniman untuk memamerkan dan menjual karya mereka. Kedua, kolektor seni yang tertarik dengan karya seni lukis unik dan berkualitas akan menjadi target pasar utama galeri saya. Ketiga, pecinta seni dan dekorator interior. Kemudian, komunitas seni lokal juga dapat bekerjasama untuk penyelenggaraan pameran bersama. Kemudian, mitra distribusi dan logistik untuk memastikan pengiriman lukisan yang aman dan handal. Kemudian, visi dan misi. Visi saya untuk mendirikan galeri ini sendiri untuk menjadi galeri yang terkemuka untuk mendorong apresiasi seni lokal dan memberikan platform bagi seniman untuk mengembangkan bakat mereka. Kemudian, menyediakan ruang pameran dan penjualan yang inklusif bagi seniman lukis lokal, baik yang sudah mapan maupun yang belum dikenal luas. Kemudian, membantu seniman dalam hal pemasaran, promosi, dan pengembangan brand pribadi untuk meningkatkan exposure dan penjualan karya mereka. Kemudian, menawarkan konsultasi dan pendampingan bagi pelanggan dalam memilih karya seni lukis yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Yang terakhir, untuk menciptakan ekosistem seni yang paling menguntungkan antara seniman, pedagang, dan pecinta seni lukis. Kemudian bab 2. Bab 2 adalah karakteristik bisnis. Yang pertama, ada rincian produk. Yang kedua, jenis usaha. Dan yang ketiga, nama usaha. Karakteristik sendiri adalah untuk pameran dan penjualan seni lukis. Pameran ini akan menjadi tempat untuk menyediakan ruang pameran dan penjualan lukisan. Di galeri saya, para seniman dan lukis akan memiliki kesempatan untuk memamerkan karya mereka kepada pengunjung dan dapat menjual lukisan-lukisan mereka kepada calon kolektor. Kedua, keunggulan. Kreativitas yang unik adalah salah satu keunggulan dalam usaha seni lukis. Adanya kreativitas dan keunikan dalam setiap karya seni, untuk sebagai contohnya lukisan rumahan, saya juga dapat menawarkan karya seni yang unik dan berbeda dari ada yang dipasarkan. Kemudian, keterkaitan dengan produk lain. Sebagai pedagang lukis rumahan, ada keterkaitan yang kuat dengan produk-produk seni lainnya seperti kerajinan tangan dan dekorasi interior. Kemudian, kekurangan. Persaingan dengan galeri dan toko seni yang mapan itu menjadi kekurangan dalam galeri saya. Bidang seni lukis seringkali didominasi oleh galeri seni yang telah mapan. Sebagai pedagang lukis rumahan, saya mungkin menghadapi persaingan yang ketat dari pemain yang lebih besar dengan sumber daya dan reputasi yang lebih besar. Kemudian adalah tantangan. Tantangan pemasaran dapat menjadi tantangan, terutama dalam mencapai target pasar yang tepat. Kemudian bab 3 adalah analisis pasar. Yang pertama adalah profil konsumen.
Mencakup individu yang memiliki minat dan apresiasi terhadap seni lukis, saya adalah orang-orang yang mencari pengalaman unik dan ingin memiliki karya seni yang berbeda untuk mempercantik ruang hidup atau memberikan wadah istimewa. Yang kedua adalah potensi dan segmentasi pasar. Potensi pasar sendiri adalah sebagai pedagang, saya memiliki potensi untuk menjangkau dua segmen pasar yang berbeda. Pertama, ada segmen pasar yang terdiri dari pecinta seni dan kolektor seni yang menghargai seni lukis. Dan yang kedua adalah segmen pasar yang terdiri dari individu yang mempercantik ruang hidup mereka dengan karya seni yang menarik dan berbeda. Kemudian adalah analisis tren. Analisis yang tersendiri dapat disimpulkan bahwa peminatan seni lukis lebih banyak peminatnya daripada seni karya kayu maupun yang lainnya. Bisa dilihat pada grafik proposal yang saya buat. Kemudian adalah pesaing dan peluang pasar. Pesaing sendiri dalam galeri saya, mereka memiliki reputasi jaringan luas, namun Galeri Hala memiliki keunggulan dalam fleksibilitas harga, kreativitas produk, dan keterlibatan langsung dengan pelanggan. Kemudian yang kelima adalah media promosi yang saya gunakan seperti Instagram, Facebook, dan email untuk memudahkan promosi. Kemudian target atau rencana penjualan. Menargetkan untuk total penjualan sebesar 100 juta dalam 1 tahun. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penjualan 20% dibandingkan kemungkinan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian adalah strategi pemasaran, meningkatkan kehadiran online melalui media sosial, website, dan platform e-commerce, mengoptimalkan kehadiran offline dan mengikuti pameran seni, event lokal, dan kooperasi dengan galeri atau toko seni. Kemudian bab 4, analisis produksi atau operasi. Bahan-bahan yang dibutuhkan seperti lukisan dinding, lukisan yang dapat memperhatikan dan memberikan kesentuhan artistik pada ruangan, ada bingkai lukisan, ada tanaman hias yang memberikan nuansa segar pada alami pada ruangan, vas bunga, karpet, tirai dan gorden, lampu gantung atau lampu meja, dekorasi meja seperti vas bunga, patung kecil, dan aksesoris lainnya. Contoh lukisan yang akan saya jual dapat Anda lihat pada proposal yang telah saya buat. Bisnis model kanvas juga bisa dilihat dari proposal yang saya buat. Kemudian analisis keuangan. Biaya peralatan mempengaruhi kebutuhan, harga unit total, sofa, meja, tanaman hias, vas bunga, karpet, tirai, dengan total 3.800.000. Kemudian biaya produksi seperti jumlah bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, biaya total produksi sebesar 7.200.000. Kemudian laporan laba rugi, pendapatan penjualan, terus harga pokok penjualan, laba kotor, laba sebelum pajak, dan pajak penghasilan. Kemudian penentuan harga biaya produksi, jumlah unit, harga jual, laba per produk, kemudian harga pokok penjualan. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab 6, aspek manajemen dan organisasi, meliputi manajer galeri, yang kedua koordinator pemasaran, yang ketiga koordinator operasional. Kemudian tugas pokok fungsi organisasi. Sebagai pemimpin tertinggi saya, manajer galeri tanggung jawab utama untuk memimpin dan mengambil keputusan strategis bagi pengembangan bisnis. Sementara itu, koordinator operasional bertugas mengorganisir dan mengawasi pelaksanaan pameran seni di galeri. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya manusia. Galeri saya memahami bahwa sumber daya manusia merupakan aset penting bagi keberhasilan bisnisnya. Oleh karena itu, galeri akan
menerapkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawannya secara berkala. Kemudian adalah bab 7, aspek AMDAL. Sebagai galeri Hala, galeri saya sendiri mempunyai dampak lingkungan yang signifikan. Namun, kami akan memperhatikan beberapa aspek terkait. Yang pertama, pengelolaan limbah. Yang kedua, konsumsi energi. Yang ketiga adalah dampak sosial seperti peluang kerja, pengembangan komunitas seni, dan rencana pengelolaan pemantauan juga yang meliputi pengelolaan limbah dan efisiensi energi. Yang terakhir adalah pemantauan dampak sosial. Kemudian bab 8, aspek manajemen dan teknologi. Yang pertama adalah struktur organisasi, yang kedua sistem manajemen, yang ketiga pengembangan sumber daya manusia, yang keempat adalah tujuan. Kemudian aspek teknologi, yang pertama adalah sistem informasi dan komunikasi, yang kedua infrastruktur teknologi, kemudian adalah yang ketiga keamanan informasi. Bab terakhir yaitu bab 9, Galeri Hala akan menjelaskan merupakan sebuah inisiatif yang dirancang untuk mendukung dan mempromosikan seniman lokal serta menyediakan pengalaman seni yang unik bagi pelanggan. Melalui proposal ini, saya telah memaparkan berbagai aspek penting dalam rencana pengembangan bisnis, mulai dari latar belakang, karakteristik bisnis, analisis pasar, hingga analisis keuangan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, galeri memiliki potensi yang baik untuk menjadi pemain utama di pasar seni lukis lokal. Keunggulan produk seperti pemasaran yang komprehensif serta dukungan manajemen yang andal menjadi model utama Galeri Hala dalam bersaing dan meraih kesuksesan. Selain itu, galeri saya juga telah mempertimbangkan aspek-aspek penting terkait dampak lingkungan, sosial, serta manajemen dan teknologi. Kemitraan galeri untuk menjalankan usaha secara bertanggung jawab dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi komunitas seni dan masyarakat sekitar. Dengan segala persiapan dan perencanaan yang matang, Galeri Hala siap untuk mewujudkan visi dan misinya sebagai pusat apresiasi seni lukis lokal yang inklusif dan inspiratif bagi kepentingan untuk mendukung dan berinspirasi pada pengembangan Galeri Hala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.